Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah mengagalkan upaya serangan besar-besaran Ukraina di 5 titik perbatasan pada Minggu 4 Juni 2023. Rusia mengatakan Ukraina menargetkan 5 titik di sepanjang garis depan di wilayah Donetsk Selatan. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah membunuh ratusan tentara pro-Ukraina dalam upaya penggagalan operasi militer itu. Pihak Rusia mengatakan Ukraina menyerang dengan 6 mekanik dan 2 batalion tank di Donetsk, seperti dikutip dari Reuters. Tanggal 4 Juni, musuh melancarkan serangan besar-besaran di 5 sektor depan ke arah Donetsk Selatan. Tujuan pasukan Ukraina adalah untuk menerobos pertahanan Rusia di sektor depan yang paling rentan menurut pendapat mereka. Namun pasukan Ukraina tidak mencapai tugasnya, tetapi tidak berhasil, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan yang diposting di Telegram pada Senin 5 Juni 2023 kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis video yang menunjukkan beberapa kendaraan lapis baja Ukraina di sebuah lapangan meledak setelah ditabrak. Pasukan Rusia membunuh 250 tentara Ukraina, menghancurkan 16 tank, kendaraan tempur infanteri, dan 21 kendaraan tempur lapis baja. Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov yang bertanggung jawab atas operasi militer Moskow di Ukraina berada di area serangan Ukraina, dan Gerasimov berada di salah satu pos komando lanjutan, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Selain menghadapi serangan dari militer Ukraina di garis depan, Rusia juga melawan pasukan pro-Ukraina di wilayah perbatasannya. Satuan Distrik Militer Barat dan Dinas Perbatasan Dinas Keamanan Federal FSB menggagalkan upaya pasukan pro-Ukraina untuk menyeberangi sungai dekat Novaya Tavolzhanka di wilayah Belgorod, Rusia. Unit Perlindungan Perbatasan Distrik Militer Barat dan Dinas Perbatasan dari Dinas Keamanan Federal Rusia mengungkap upaya sabotase dan kelompok mengintai teroris Ukraina untuk menyeberangi sungai dekat pemukiman Novaya Tavolzhanka di Belgorod, Rusia. FSB mengatakan telah mengirim serangan artileri dikirim ke arah mereka dan memaksa mereka untuk mundur. Selain Belgorod, perbatasan Rusia di Kursk juga mengalami teror. Sebuah drone dengan simbol nasionalis Ukraina mendarat di wilayah Kursk yang berbatasan dengan Ukraina. Orang-orang Rusia mendaratkan drone Nazi Ukraina di Zulda. Warnanya menunjukkan bahwa itu milik batalion Azov, batalion yang dilarang di Rusia dan dianggap organisasi teroris, kata Gubernur wilayah itu Roman Starovoyt pada Minggu 4 Juni 2023 kemarin. Otoritas regional Kursk telah memperpanjang kewaspadaan teror tingkat tinggi yang telah berlaku sejak 4 Februari 2023 untuk periode langkah-langkah yang ditingkatkan untuk melindungi wilayah kawasan itu. Tangkapan tingkat menengah telah dilakukan di Kursk sejak 19 Oktober 2022 dan otoritas regional telah meningkatkan kontrol lintas di wilayah perbatasan seperti dikutip dari kantor berita Rusia TASS, terutama di pintu masuk dan keluar dari kota Kurt-Hartov, di mana pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk berada dan mengontrol sepanjang rute utama kawasan. Mereka juga memperketat perlindungan fasilitas infrastruktur dan institusi pendidikan, pemeriksaan keamanan di stasiun kereta api dan mobil, serta melarang penggunaan drone. Pasukan Rusia sedang melakukan operasi ofensif terhadap pasukan Ukraina di daerah di luar Donetsk di Donbas, kata Kementerian Pertahanan pada hari Rabu. Kementerian Pertahanan menyatakan adanya operasi ofensif oleh pasukan Rusia terhadap pasukan Ukraina di daerah di luar Donetsk di Donbas. Menurut pernyataan tersebut, detasemen penyerangan dari Brigade Senapan Bermotor kelima Rusia dan unit pasukan khusus Ahmad berhasil menyerang pasukan Ukraina di dekat kota Marianka, sekitar 30 km barat ibu kota Republik Rakyat Donetsk DPR Rusia. Laporan serangan yang berhasil datang setelah Kadyrov menyatakan pada hari Selasa bahwa unit kesnya akan menghadapi pertempuran di DPR, menambahkan bahwa pasukan bersiap untuk aksi penyerangan. Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan bahwa dalam 24 jam terakhir, pertahanan udara Rusia telah mencegah 12 rudal yang diluncurkan dari sistem roket artileri mobilitas tinggi HIMARS buatan AS, serta satu rudal Storm Shadow jarak jauh yang dipasok Inggris. Sejak dimulainya permusuhan di Donbas pada tahun 2014 yang dipicu oleh kudeta yang didukung Barat di Kiev, kota Mariinka telah menjadi kota garis depan yang menampung benteng Ukraina yang kuat. Daerah itu juga telah digunakan oleh pasukan Kiev untuk berulang kali menembaki warga sipil di Donetsk. Seusai menguasai Bakhmut, Rusia memiliki target menyerang kota Mariinka, Ukraina.
Adapun tugas dan tanggung jawab itu dijalankan oleh pasukan Rusia dari unit Kechnya, yang akibat serangan itu dilaporkan 395 pasukan Ukraina tewas. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Ia mengatakan pasukan sudah bergerak maju menggempur wilayah Maryinka. Dalam penyerangan kali ini, pasukan Kechnya dibantu oleh tim penyerang dari Brigade Senapan Motor ke-5. Tak hanya itu, pasukan khusus Ahmad pun turut membantu penyerangan di wilayah Maryinka Donetsk. Tim penyerang dari Brigade Senapan Motor ke-5 dan Formasi Operasi Khusus Ahmad melanjutkan operasi ofensif ke arah taktis Maryinka, ujar Konashenkov. Misi kali ini pasukan yang ditugaskan harus menyerang tentara Ukraina dan peralatan musuh. Rupanya penyerangan tersebut pun terbilang sukses. Pasalnya Konashenkov merinci data terkait kerusakan hingga kekalahan Ukraina. Pasukan Rusia mengklaim telah menguasai kota Bakhmut, Ukraina. Kini giliran pasukan Chechnya yang bersiap memulai pertempuran baru di wilayah Donetsk. Akankah wilayah Donetsk bernasib sama seperti kota Bakhmut? Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov menyampaikan pasukannya sedang mempersiapkan peperangan baru. Pernyataan itu disampaikan Kadyrov seusai tentara bayaran Rusia mengumumkan penarikan pasukan di kota Bakhmut. Kadyrov mengaku pasukan Chechnya mendapat perintah baru. Adapun perintah itu soal tanggung jawab merebut wilayah dan di Republik Rakyat Donetsk. Nantinya pasukan Chechnya mulai aktif di zona perang untuk membebaskan sejumlah area. Kadyrov mengungkapkan teman-teman unit Chechnya telah menerima perintah baru untuk memindahkan pasukan mereka. Wilayah di Republik Rakyat Donetsk DPR telah menjadi zona tanggung jawab mereka. Sesuai dengan perintah, pejuang Chechnya akan memulai operasi tempur aktif untuk membebaskan sejumlah daerah berpenduduk. Sejauh ini, Kadyrov mengaku dirinya sedang mempersiapkan serangan yang akan dilancarkan pasukannya. Terlebih pasukan Chechnya mendapat dukungan dari Kementerian Pertahanan Rusia dan Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia. Hal itu dibuktikan dengan pemberian data, informasi, hingga senjata, dan berbekal itulah Kadyrov telah menyusun strategi untuk bergerak maju di Donetsk. Diketahui sebelumnya, grup Wagner mengumumkan menarikan pasukannya mulai 24 Mei hingga 1 Juni dengan keberhasilan Bakhmut direbut. Kepala grup Wagner yakni Yevgeny Prigozhin memberikan garda depan perang ke pasukan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pasukan Rusia sedang melakukan operasi ofensif terhadap pasukan Ukraina di daerah di luar Donetsk di Donbas.